Wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi dalam program terbaru Majelis Merah Putih, testimoni khusus yang dimana kita undang santri-santri, face to face langsung ya bersama guru besarnya, alhamdulillah. Dan di sesi kali ini tamu, yang sudah kami undang alhamdulillah dari santri Majelis Merah Putih yang duduk di kelas MKS. Wah, kalau sudah kelas MKS berarti ilmunya udah banyak ya. Tapi pengalamannya juga luar biasa loh Bapak Ibu. Seperti apa kisahnya? Mari kita kenalkan dulu ya. Ada tamunya Bu Christine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dea. Ketemu lagi ya Bu. Iya, yang keempat. Alhamdulillah. Iya ya, selalu bertestimoni sih sama Ibu, sama Abah. Jadi Bu Christine itu perkembangannya ada terus. Alhamdulillah Bu Christine, silakan memperkenalkan diri dan, masuk di MMP itu, apa keinginannya? Silakan Bu. Assalamualaikum Abah. Terima kasih sudah diundang di forum ini. Perkenalkan, saya Bu Christine Retnowati. Saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, dekat dengan Mbak Panda. Saya senang sekali bergabung sama MMP ini, Mbak Dea, Abah. Pertama itu awalnya saya itu bingung, karena saya ini adalah ibu-ibu yang cuma ngikut suami, kemana suami kerja saya ikut. Suatu saat di awal Januari itu suami saya itu ada teguran dari kantor. Saat pulang saya ini bingung apa yang saya bisa lakukan. Jadi saya cuma ingin bisa berdoa, bisa mendoakan suami agar kerjanya suami saya lancar. Karena kami berdua ini punya amanah yang bagi kami ini sangat-sangat besar sekali Mbak Dea. Hampir itu kalau orang bilang ember ya Mbak Dea ya, itu nilainya di 1M lebih, 1M 50 sekian itu. Saya gabung sama Abah sudah 10 bulan. Jadi kelas saya yang pertama itu di tanggal 14 Januari 2024. Itu sampai sekarang sudah 10 bulan. Alhamdulillah, saya nurut tiap kelas per kelas saya lakukan dan saya masih sekarang saya tinggal amanah saya tinggal 350 juta. Itu ada beberapa bagian yang tidak boleh dilunasi langsung. Iya, jadi Iya ya, karena instansi ya Bu. Iya, Tapi dari seneng Mbak 1 Dea. miliar dari 1 miliar bisa melewati 700 juta di luar dugaan ya Bu. Seperti apa kisahnya coba disampaikan ya Bu? Iya Mbak Dea. Awalnya itu kan ini kalau yang lain itu ngintip Abah kan lama ya Mbak Dea ya. Ada yang 1 bulan, ada yang lebih. Saya itu tidak Pak, tidak lama. 24 jam aja enggak ada. Jadi perjalanan dari kantor suami di Surabaya, kan suami diem aja terus cerita, "Aduh, saya bisa apa?" Sama saya scroll-scroll TikTok. TikTok itu kalau kita lihatnya apa kan itu selalu muncul. Saya itu kan selalu lihat herbal-herbal karena saya senang bikin minuman-minuman kesehatan muncul. Lah, itu loh Mbak Dea, kok bisa muncul TikToknya Abah. Saya kan enggak pernah itu lihat MMP kan saya enggak kenal ya. Yang muncul itu 11 kali 11 itu loh Mbak Dea, Nabi Al-Huda. Kok ini ya? Terus saya bilang sama suami saya, "Jangan pulang, ayo kita langsung ke kandang." Kami kan punya area kebun tanah yang kita jadikan kebun, kandang macam-macam ada di sana. Saya pikir saya mesti harus ke sana karena kan di situ ada harus wudu 11 kali, sholawat 11 kali, terus sampai 11 kali. Kalau di rumah masa saya mau di kamar mandi wirawiri, kalau di kandang kan deket kran gitu ya. Jadi kita langsung ke kandang yang jaraknya 17 kilo dari rumah kami. Sampai di sana saya bilang sama suami saya, "Mas, sana Mas sudah ngurusi kambing dan lain-lain sana. Kamu mau ngapain?" "Aku mau berdoa." Aku mau doakan Mas karena suami saya itu ada tanggungan 4 miliar barang yang sudah didatangkan di kantor Mbak Dia, belum terjual. Gitu. Jadinya terus saya pengen doakan suami saya. Duduk Mbak Dea, saya ambil kursi plastik, sebelah kiri saya kran. Saya wudu,
baca Nabi Al-Huda 11 kali, terus jeda dulu, terus sudah selesai itu saya mikir gini, loh kalau gini sampai 11 hari, lah saya kembung, saya gitu. Langsung Mbak Dia saya gini, saya mesti harus belajar sama Ustadz yang ngajari ini. Saya langsung lihat biola orang kalau ibu-ibu sudah main TikTok kan paham ya Mbak Dea. Oh ini harus cari ke bio, oh ada WA-nya gitu. Jadi saya langsung itu langsung saya bilangnya apa itu bukan abah gitu. Saya bilangnya Pak, saya mohon diajari caranya bersolawat ini. Saya anggapnya saya itu waktu itu solawat Nabi Al-Huda itu ya Mbak Dea. Terus muncullah Mbak Dea, silahkan ini nih yang itu ya, yang apa itu konsepnya apa itu. Loh, bayar ya nggak apa-apa wis, saya juga ikut herbal dan lain-lain juga bayar-bayar gitu. Oke, saya bayar. Tapi enggak boleh pakai uang utang Mbak Dea. Padahal uangnya suami saya itu kan uang utang Mbak Dea. Kita tiap bulan kan suami gajian. Ya, begitu gajian kan masuk itu ke kartu kredit, bayar kartu kredit. Belum. Terus habis Berputar terus sudah tenang, ya. iya 1 hari 2 hari kartu kredit kita gesek lagi. Ya, kan buat kebutuhan. Jadi kita tuh selama 2 tahun kan hidup dari kartu kredit, gajian, kartu kredit ditutup, nanti digali lagi. Kan itu nggak bisa nutup, mesti tambah terus kan tagihan kita, nggak bisa. Misalnya kita 10 juta kan kita kembalikan 10 juta, nggak bisa itu habiskan terus itu ya, tambah-tambah terus kan tagihan kita. Nah itu Mbak Dea, terus gimana uangnya ini uang hutang, terus saya cuma gini, Pak, saya masih panggilnya masih Pak Sarif, kalau memang saya ini rezekinya ikut saya diajari sama jenengan, doakan ya saya ini punya uang. Mbak Dea tiba-tiba itu loh, kling itu teman saya, Kris tak transfer aku bayar jamu. Bayar berapa Mbak Dea? 125.000. Terus langsung, iya, saya screenshot. Iya, saya langsung screenshot itu. Kan saya nggak, aduh masuk saya ini bayar 100 ya, ini ada 200, ada 300, saya gitu. Saya screenshot Mbak Dia, itu nomor apa M-Banking saya tunjukkan Bapak Sarif itu tadi, maaf apa. Pak, saya enggak bohong, saya baru dapat bayaran jamu ini loh, saya cuma bisa ambil ini infak yang nomor 1, saya gitu Mbak Dea. Udah Mbak Dea, terus saya masuk, saya tunggu kan terusan, saya bilang suami saya, nanti jangan ganggu aku ya, kenapa aku nanti izin selama sekian hari, aku mau belajar, belajar apa? Aku mau mondok di mana soalnya? Mondok di kamar, saya gitu. Jadi terus setiap itu terus kelas dibuka ya, saya di situ Mbak Dea, suami saya intip-intip terus. Akhirnya saya di C18, tapi terus suami kelihatannya juga tertarik. Akhirnya suami nyusul kan, dia kan jadi adik seperguruan saya. Itu Mbak Dea. Apa itu yang targetnya di kelas materi dasar itu saya terlampaui Mbak Dea. Alhamdulillah saya ikut abah itu terlampaui dari kloter itu ya, terus kemudian dari MMS itu juga target-targetnya apa terlampaui. Yang belum terlampaui itu MKS 6. 110 juta belum, masih mungkin baru sepertiganya. Jadi saya selalu hataman ulang. Kan katanya Abah sampai itu sampai tembus. Iya. Masya Allah. Itu Mbak Dea, terus saya ikut. Kan Ibu sering SN juga ya, jadi tamu Iya. SN. Nah, nggak apa-apa Bu disampaikan kembali lagi di sini sampai bisa melunasi 750 juta yang Ibu punya, mengurangi ya dari 1 miliar 50 juta itu. Silakan. Iya Mbak Dea. Waktu itu kan saya bertahan, saya tidak mau jual apa yang sudah saya punya, ya, karena saya pegang sama ibu saya itu kan ngasih nasihat, barang sing wis dituku yang udah dibeli itu jangan sampai dijual. Terus kamu jangan suka bilang rumah tak jual, mesti nanti akan kejual. Jangan sampai jual rumah kan gitu. Kan saya punya rumah ada 3, yang di Sidoarjo, di Singosari, sama di Kota Malang. Yang di Sidoarjo sudah saya lepas karena memang sudah jadi hutan, nggak bisa ngurusi. Terus saya punya yang di
Tumpang itu kan saya punya greenhouse itu satu lokasi, terus kemudian ada yang lokasi kebun dan kandang itu. Kalau yang di greenhouse itu kan Pak Sudi ngadiai saya waktu itu. Katanya ada raja ngadiai ratunya apa Taj Mahal. Lah, aku kan bukan raja, tak hadiah greenhouse gitu Mbak Dea. Tapi Mbak Dea, setelah Abah Romantis ya. iya, pernah kan Abah ini, kamu punya aset banyak, tidak terpakai, tidak ada manfaatnya, sedangkan hutangmu banyak. Ya itulah dilepas biar kamu enteng. Akhirnya kami lepas Mbak Dea, kami lepas padahal yang rumah Mondoroko tuh sebelum ikut apa itu memang ya sudah saya iklankan Mbak Dea sampai berapa kali agent itu 3 kali agent ganti belum laku. Terus waktu itu Pak Sudi ikut Tricakwan, saya masih Oh pakai iya. ilmunya MKS 4 ya. Masya Allah Mbak Dea, satu hari iseng-iseng membersihkan rumah, tetangga lewat ditawari Pak Sudi, rumahku tukuan beliin gitu Mbak Dea. Iya sih, saya tak bilang istri saya. Pak Sudi sama saya masuk rumah bersih-bersih, terus dia nyusul Iya. sama istrinya nego-negoan langsung deal jadi satu. Wes Masya Pak Sudi Allah. bilang, saya bersih, saya enggak mau bayar pajak. Ya udah Pak Sudi gini-gini. Sudah Mbak Dea itu. Nah, habis gitu Pak Sudi seneng ilmu tericawan yang benar-benar bikin Pak Sudi sampai bendul itu ya. Hebat sekali temannya itu. Terus itu Iya, luar greenhouse juga biasa. gitu. Greenhouse itu gitu Mbak Dea, sama. Ya, riadohan kami nurut apa yang diajarkan Abah, yang disampaikan Mbak Dea. Yang maaf Mbak Dea, saya sering ngerepotin Mbak Dea. Saya sering WA, makanya kalau ada teman-teman bilang, saya nggak dibalas WA, kok masa iya apa nggak lupa belum WA mungkin. Kalau saya kok mesti ya misalnya pagi terus habis gitu ya tahu lah Mbak Dea lagi live lagi ini kan ya nggak mungkin ya, pasti saya tunggu Mbak Dea nggak ada di itu di layar pasti WA saya dibalas itu Mbak Dea. Saya pegang itu tanahnya, saya pangku, saya ajak ngomong, laku ya mudah-mudahan kamu dapat apa itu pembeli yang nyayangi kamu juga, yang merawat kamu lebih baik. Kalau ikut aku, kamu jarang tak bersihkan, rumputnya panjang-panjang, saya gitu. Ini loh, nanti kalau kamu laku, uangnya tak buat bayar amanahnya suamiku, ben enteng, ben orangnya bisa tidur nyenyak. Saya gitu, saya pangku. Dan kami berdua sejak dari kelas pertama, dia jadi adik kelas, adik perguruan, sekarang jadi kakak seperguruan saya, kan kami duduknya berdua, berdampingan. Yang dulunya saya itu anti bikin musola di rumah, karena anggapan saya kalau ada musola di rumah itu singup, nanti ada jin Islamnya dan lainnya. Begitu ikut Abah, saya bikin musola. Yang saya sampaikan ke Mbak Dea, saya kasih hiasan, saya belikan stiker, saya itu kami berdua Mbak Dea jejer. Saya yang pegang tanahnya. Masya Allah, benar-benar ilmunya Abah. Udah, Ilmunya dasar Abah benar. bikin ibu Benar mendapatkan sekali. rezeki yang di luar Iya, dugaan ya Bu ya. itu Sangat saya bisa melangit terus. doa-doanya Bu Christine. Iya, terus kemudian ini Mbak Dea, tetap kita enggak boleh lupa. Kita diberi apa caranya. Berarti kan kita yang harus bersusah payah, kita harus melakukan apa yang sudah diajarkan Abah. Untuk hasilnya di apa? Dikabulkan atau belum, bukan tidak dikabulkan ya, belum ya, kan mesti nunggu waktu yang tepat ya Allah itu. Belum, itu ya ndak boleh ngresulo, terus jangan nyalakan ilmunya apa, ya kembali ke dirinya, kan namanya gitu itu harus ikhlas, bener. Namanya apa sholawatan itu kan ndak hanya di mulut saja jumlahnya pokoknya 1000 gitu ya Mbak Dea, kan hati itu harus masuk gitu ya Mbak Dea, sama apa itu sudah biarkan Abah yang melangitkan kenceng, kalian pelan-pelan ya Abah kan gitu ya Mbak Dea. Masukkan ke hati, resapi itu. Jadi saya sama suami saya ikuti itu, alhamdulillah. Kemudian kode-kode bumi suami saya juga mulai bermunculan yang tadinya ini. Terus ada satu Mbak Dea, dulu itu Iya Bu. kita itu sudah mepet, tapi kita Mm-mm. tetap bertahan. Setiap bulan itu saya harus menyiapkan 10 juta untuk operasional kebun dan kandang saya. Terus Iya. Abah kan ada ada apa? Ada ibu siapa gitu ya, yang sama Abah disuruh restart
Kalau memang usaha itu tidak membuahkan hasil dan hanya merusak saja, nolkan dulu. Saya turut, saya sama Pak Sudi nurut, kebun kandang itu saya nolkan. Tapi menolkannya kan saya tidak bisa melepas mereka ya Mbak Dia, karena mereka kan penghasilannya tergantung sama kita. Jadi saya cuma berdoa, ya Allah, saya ini kalau terus sebenarnya sudah tidak mampu menggaji mereka, tapi saya selalu cari pinjaman untuk menggaji mereka. Saya bagaimana? Tolong ya Allah, beri mereka pekerjaan di tempat lain, bukan di tempat saya. Satu persatu Mbak Dea, ada yang keluar ngurusi kebunnya, ada yang keluar dan lain-lain dan lain-lain. Tinggal satu itu dia bermasalah sama kami karena dia mengeluarkan sesuatu tanpa izin. Jadi kan kita kalau dia merusak seperti itu kan kita wajib untuk menghentikan itu. Itu Mbak Dea. Setelah itu wenteng Mbak Dea. Dulu itu saya gini, gajian saya setiap bulan harus nyiapkan segini, dahulukan sampai anak-anak saya gini. Papa itu katanya gajinya besar, tapi kok kita ini disuruh hemat terus gitu, Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Mbak Dea. Itu pokoknya saya pikir ya, Abah ini yang bersusah payah, Abah dari muda, dari kecil istilahnya, menuntut ilmu agama, dari pondok ke pondok, dari kiai satu ke kiai satunya lagi. Dan kita santri-santrinya itu tinggal dapat paketan lengkapnya. Tidak pakai bersusah payah kemana-mana. Tinggal ini loh, kamu di kelas ini, jalankan ini. Naik kelas, kamu harus syaratnya seperti ini, seperti itu. Mbak Dea. Saya benar-benar bersyukur. Dan ini imbasnya tidak di saya dan suami saya. Anak-anak saya pun juga mengalami itu. Saat saya masih di kelas materi dasar itu, anak saya yang dokter hewan yang kerja di pabrik rokok di Kediri itu kan dia ngopeni kambing. Tiba-tiba dia bisa punya mobil. Dia doa yang 99 keinginan itu kan saya sudah mentok sampai nomor berapa itu tuh saya bingung. Akhirnya anak-anak itu saya tanya, kamu mau apa? Kamu mau nitip apa? Mau pingin apa? Saya tulis di situ. Anak saya itu pingin punya mobil. Bulan Maret kalau enggak salah, dia dibelikan suaminya mobil. Terus anak saya yang kerja di Python di pembangkit listrik itu yang kerja di pembangkit listrik itu juga gitu. Ma doakan aku bonusku besar begini itu Mbak Dea yang kalau saya ke rumahnya anak saya nomor 2 saya belusuan cari rumahnya apa kakak dari desa ke desa sampai abang kan bilang di ujung desa itu ada bakso yang enak dulu kecilnya apa saya tanya-tanya itu bakso yang paling enak ya cuma Pandawa yang pertama itu kita beli bakso di situ sampai terus ada di sini iya di Kalimantan tapi anaknya guru. Agung itu guru apa bukan ya Mas? Nggak tahu juga. Pak Sudi itu belum ini Mas itu baru cari mbako yang tak kirimkan itu. Kirimkan Mbak Dea itu banyak orang jemur mbako. Itu Mbak Dea. Ya anak-anak saya kena imbasnya semua. Terus ini Mbak Dea, waktu itu kan anak saya yang bungsu kan mau itu kan ikut masuk ke siswa eligible kan. Nah, dia pingin keterima di UB, Universitas Brawijaya jurusan mesin. Tiap malam itu kertasnya itu Mbak Dia saya ikutkan riadoan. Terus saya tuh mikir gini, oh jadi gini toh caranya. Kalau saya yang kemarin-kemarin itu pergi ke dukun, pingin anak saya masuk ke sini, terus saya disuruh bawa kertas pendaftarannya, bawa sini, nanti tak doain. Terus ini saya cari dukun. Saya riadoi. Alhamdulillah diterima Mbak Dia. Diterima Mbak Dia. Sekarang kan Ibu nggak usah lagi nyari-nyari yang kayak gitu. Ibu udah bisa kok, ilmunya udah punya. Iya benar. Anak-anak sekarang tuh gini Mbak Dia, terutama Diana sama Agung. Anak saya sudah menikah itu gini. Sekarang nggak usah bingung-bingung cariin dukun ke mama aja. Yang di Probolinggo itu tiap kali
Sambang ke Malang itu dia terus beli air-air di botol-botol kecil itu Mbak Dea. Langsung ditaruh di tempat saya berdoa itu, tempat saya sholat itu. Mah, nitip. Terus, ya lama toleh. Ndak, wis semalam gak apa-apa mah. Wis itu semalam aja loh mah. Wis tocer mah. Iki arek-arek ini ya sehat-sehat gitu. Jadi terus mereka bawa. Kalau yang dokter hewan itu dia bawa galon. Kalau ke sini tuh, mah aku belum beli galon mah. Ambil galonnya mama 2. Satu ditaruh rumah, satu ditaruh kandang. Jadi kalau Waduh. dia gini Mbak, di kandang, kalau dia misalnya kan ada apa ngoperasi melahirkan gitu ya, yang buat bersih-bersihkan itu air solawat itu. Kadang tuh dia semproti itu seluruh kandangnya itu kan ada berapa ribu gitu ya, semproti gitu. Padahal dia minum dia mesti bawa galon yang itu. Meyakini Kalau itu yang ya Bu, ilmu yang Ibu iya, punya dari Majelis Merah Putih, iya. anak-anak jadi Terus dapat berkah. Katanya Pak Sudi gini, kayaknya kamu cocok di ilmu MKS. Terus nanti buka MKS apa aja kamu ikut kok biar tambahin. Alhamdulillah kemarin kami puasa ruh berdua juga. Ini apa ini? Selesai berdua waktu di MKS 4 ya Mbak Dea. Kami Iya, Bu, puasa iya. ruh berdua. Kelihatannya memang benar Mbak Dea. Puasa ruh itu tujuannya itu memang menajamkan batin kita. Saya setelah puasa ruh ini, anak-anak akan mengalami peristiwa apa gitu, saya itu terasa Terasa Mbak Dea. ya. Iya, kayak kemarin itu kan kayak ada feeling kecelakaan gitu ya. Anak saya yang Kediri kan pulang malam itu. Saya telepon, cek ban, cek ini. Kenapa Ma? Coba dah keluar dicek mobilnya. Ada apa? Ternyata nggak apa-apa Ma, tapi tadi kami barusan melewati 2 kejadian kecelakaan. Ya wis hati-hati gitu Mbak Dea. Terus semua anak saya teleponnya, ada apa toh Ma? Wis hati-hati. Meleset Mbak Dea di anak bungsu saya yang saya cerita kemarin itu. Saya lagi posisi Senin ya, ikut meeting Pak Sudi ke Surabaya, perjalanan baru sampai Porong, di telepon anak saya. Padahal sebelum berangkat itu jangan lupa, air sholawatnya di tempat mama sholat, bawa, Mbak Lia juga bawa, kan yang tinggal di rumah tinggal 2 ya. Yang satunya kan kuliah di Undip Semarang, yang 2 di rumah kan di Universitas Brawijaya. Jadi dibawa, ya Ma gitu. Terus menurut saksi di tempat itu Mbak Dea, kan saya di rumah, Mama saya kecelakaan. Luka enggak, mbahnya yang luka. Mbahnya enggak mau dibawa ke dokter. Dibawa, mbahnya enggak punya biaya. Pokoknya dibawa. Urusannya saya cuma mikir gini, walaupun salah mbahnya, dia luka kan karena kendaraan anak saya. Kasihan juga. Sudah saya sama suami saya, duit bisa dicari, tolong itu orang, pokoknya harus sampai sembuh katanya Pak Sudi gitu. Dia dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Terus menurut kejadian orang yang di sekitar situ, anak saya itu sebenarnya jatuhnya itu Mbak Dea, jatuhnya itu parah harusnya itu. Tapi alhamdulillah anak saya hanya lecet di siku kanannya saja. Terus katanya anak saya itu yang disesali gini, Mama air sholawatku hilang, kayaknya diambil sopir truk yang berhenti di depan. Wis gak apa-apa, itu air sholawatnya jadi tameng. Katanya dia jatuhnya kayak Superman gitu Mbak, dia meluncur gitu. Orang-orang sudah nganggep anak saya parah. Alhamdulillah hanya beset cuma sobek di siku itu aja. Alhamdulillah ya Allah, bener. Ya Jadi luka saya ringan ini akhirnya rajin-rajin. alhamdulillah. Iya, itu Mbak Dia. Semua tidak hanya untuk saya sama Pak Sudi saja, imbas ke anak-anak saya juga. Dan Mbak Dea, kalau ilmu yang MKS kan ada ilmu pengobatan ya. Saya tuh pernah praktekkan anak saya yang Lia, anak saya perempuan yang di Undip itu, dia sakit perut. Terus bilang, yang di Brawijaya itu sakit perut. Terus telepon, Mama aku boleh bolos ya, tidur di kos-kosannya temanku. Aku sakit mah perutku. Saya gimana? Waktu itu saya pas nggak ikut Pak Sudi kerja, Pak Sudi pas ada masuk ke pabrik, saya males ya kalau nunggu lama. Terus Mbak Dea, saya sudah nyebut namanya Abah. Abah izin, saya nggak bisa dekat sama anak saya. Walaupun satu kota, saya izin Abah lewat air sholawat ini. Air sholawat itu saya pegang Mbak Dea, air itu saya pegang, saya sholawatin lagi Mbak Dea. Kemudian izin Abah, saya minum air ini. Saya minum Mbak Dea. Nggak hitungan menit Mbak Dea, badan saya itu langsung panas, perut saya sakit, mungkin itu yang dirasakan anak saya. Sakit terus saya terus Nabial Hudan Mbak Dea sampai berangsur-angsur sembuh. Belum sembuh anak saya telepon, Mama, alhamdulillah aku tidur di rumahnya kos-kosannya temanku, dia video call itu. Perutku sembuh, Ma, perutku sembuh. Tapi aku nggak kuliah ya, kadung di sini.
Itu Mbak Dea, tapi saya rasakan. Terus saya 2 kali anak saya yang di Semarang badannya panas. "Mama, aku kepalaku muter-muter rasanya, badanku panas." Saya kemarin adiknya pakai cara itu bisa. Berarti itu ya Mbak Dea yang dinamakan transfer energi itu ya Mbak Dea ya? Terus saya pegang botol itu, Betul saya izin abah lagi, sekali. pokoknya apa-apa yang menyimpang dari yang itu, di kelas itu, saya izin abah pokoknya. Abah maaf abah, anak saya jauh, abah di Undip, sedang sakit abah, saya nyalai caranya abah, saya pegang itu lagi. Langsung badan saya panas, kepala saya pusing, persis mungkin yang dirasakan anak saya. Saya langsung baca Nabi Al-Huda terus sampai keringetan. Terus udah gitu saya tutup, saya telepon. Kok nggak diangkat? Saya terus telepon bapak kosnya. Mas tolong dilihat Cahya tadi katanya badannya panas terus diketuk gitu. Anu Bu mboten sudah sembuh terus apa Ma? Wes Ma tak buat merem sedilut loh Ma. Aku itu kayak diangkat-angkat gitu Ma badanku. Terus sekarang wes nggak panas, wes enak. Wes habis ini aku mau keluar ini mau cari makan. Masya Allah Mbak Dia. Bisa ternyata. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bener wes, bener tersambung Mbak Dia. terus ya, Bu, Ya. batinnya ke Makanya kalau anak. iya, itu bener Mbak Dia. Saya Yes. bener ya itulah kita ini tinggal ambil enaknya. Kayak kalau paket hidroponik itu kita itu sudah dikasih bak, ada nutrisinya, ada benihnya, ada robonya, tinggal wis ayo kerja no taneman sendiri. Hasilnya terserah kamu, pokoknya ini bahannya ini caranya kayak gini 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 itu. Saya Ilmunya makanya Abah Pak seperti Sudi itu ini ya, Bu, ya? iya Analoginya ke seperti situ. itu. Kayak gitu itu Abah itu anu ilmunya. Jadi kita itu tinggal dan juga Mbak Dea memang kalau Ya. mungkin di pondokan itu kan ya ilmu itu ndak bisa langsung tinggi ya kan. Kan ya harus melalui dasar. Kalau enggak nanti kan kata apa kan bisa oleng, bisa apalah kan memang gitu kan memang dari dasar. Yang saya dulunya itu sholat itu kadang ngeremehkan ya. Sekarang itu saya nggak ngeremehkan karena kan itu hasilnya ada tempelannya apa itu kan ini jadinya kan otomatis sholatnya jadinya lengkap Mbak. Kan, waduh, Iya, Bu. oh iya sholat, oh iya saya harus baca ini, ditempelkan ini itu. Saya sampai bikin buku itu saya checklist Mbak Dea. Jadi saya dari pagi itu saya harus sholat ini gitu. Tapi terus ya ada jeda yang bisa di ini. Jadi saya kira-kira riadonya sekian menit. Saya bisa ngerebus air itu sekian menit saya kecilkan apinya. Saya selesai riado itu bunyi nging gitu. Jadi saya berdiri bikinkan minuman, bikinkan apa-apa gitu. Jadinya rajin. Jadi bener apa? Jadi rajin Alhamdulillah. masak, rajin di dapur, apalagi apa? Jangan di atas sajadah terus. Kita selama ini kan taunya kalau riadoan ya harus di sajadah, ya kan? Iya, Harus ternyata kan nggak tekun. Iya. begitu. Iya, sampai gitu. Jadinya Alhamdulillah. sekarang sama Pak Sudi di rumah itu dipasang sound system kecil itu. Kita Oh, buat sambungkan ke situ. Kan riadohan satu rumah khusus ya? denger. Iya. Satu rumah denger. Di mobil itu juga gitu. Apa masuk ke soundnya mobil itu. Jadi kenceng. Udah di mana-mana udah ditemani apa terus. Ada Mbak Dea juga di situ. Ada Robi. Ada Mbak Anggi. Ada Bunda Roro sekarang. Wis punya teman Mbak Dea. Dan yang satu lagi, orang-orang yang toksik yang di sekitaran saya itu pelan-pelan tanpa saya menghindar mereka sudah menjauh sendiri. Jadi sudah tenang dan saya tidak punya rasa takut. Dulu tuh kan saya kalau di perjalanan ke masjid itu saya mesti bilang sama carikan masjid yang toiletnya itu enggak ini karena saya betul mesti kenapa sih masjid itu toiletnya perempuan itu mesti di pojok-pojok belakang apa sepi-sepi itu saya tuh kan penakut itu ya Mbak ada surat Al-Insyirah itu alhamdulillah Iya, mulai berani saya Mbak Dea alhamdulillah, Masya Allah. nggak Wah, takut luar saya biasa sekali, banyak sekali itu keajaibannya yang iya sangat-sangat Mbak Dea menginspirasi Ibu Titin. iya Satu statement terakhir deh Bu, buat teman-temannya yang akan menyimak video Ibu ini, silahkan kasih semangat. iya teman-teman santri dan juga mungkin tamu-tamu yang mendengar acara ini di yang belum gabung mari gabung. Di sini itu ilmunya luar biasa. Kita dibimbing dari kita tidak ngerti, kita tidak tahu.
sampai kita tuh diajari tahu dan ilmunya Abah, wejangan-wejangan Abah itu wejangan-wejangan kuno yang benar-benar nilainya itu tinggi sekali. Kalau kita resapi itu waduh hebat, Abah usianya masih muda tapi ilmunya ilmu tua dan tidak boleh dibuat main-main. Kalau kita bermain dengan ilmunya Abah, hidup kita bukannya tambah terselesaikan permasalahannya, tapi kita malah tambah hancur. Jadi harus hati-hati dengan ilmunya Abah, nurut. Kalau misalnya tidak ngerti, ada admin yang baik hati semua, tanya. Adminnya itu menjawab kok. Misalnya, Mbak, saya melakukan ini tuh. Oh, Ibu, iya sudah betul. Oh, ini tidak betul, ini itu dibetulkan. Benar. Ayo ikut permasalahan saya saksinya. Semua permasalahan pelan-pelan terselesaikan dengan halus, tidak dengan ini. Dan ini Mbak Dia, saya masih ada tugas besar satu ini. Saya riadoannya saya tak kewencengi. Saya mendoakan suami saya biar bisa menjualkan oli kastrol yang sudah dikulakkan sama juragannya ini. Totalnya 4 miliar. Ini saya wes bener wes bantu suami saya dengan ilmunya Abah ini. Pasti terwujud, Ya, Bu. Terima kasih ya Bu dengan apa Christine, luar berkahnya biasa. Abah ini. Iya, sungguh luar Iya, biasa Abah. ya. Pengalamannya ini menjadi ilmu buat teman-temannya ya Bu Christine. Terima kasih sudah Iya, berbagi iya. pengalaman, berbagi motivasi juga, dan pastinya teman-teman semakin semangat lagi. Oke, kita cukupkan dulu ya Bu ya. Insya Allah Iya, kita Mbak bisa Dea. bersua lagi. Kalau Ibu testimoni kan pasti kita beri kesempatan untuk sampaikan ke Abah langsung ya, entah di Iya, SN atau di mana lah gitu ya. Makasih banyak iya. ya Bu Christine. Saya selalu salam buat Ya, Terima Bapak ini ya. kasih, sebelum closing Abah hadiahi satu Fatihah ya. Silakan tundukkan kepalanya Bu Christine. Unek-unek yang masih mengganjal di hati seperti yang tadi katanya masih ada barang belum terjual 4 miliar itu dibayangkan sambil membaca Al-Fatihah di depan Abah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan di closing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Abah. Wah, dapat hadiah ini dari Abah surah Al-Fatihah. Masya Allah, lancar barokah semua ya Bu urusannya ya. Ya, Salam buat Bapak ya. amin, amin, amin. Iya, Assalamualaikum oke. Abah. Assalamualaikum Mbak Dea. Matur nuwun. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Christine. Silakan turun. Tahu kan lift, pencet